Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emmanuel Tania dari Prodi Arsitektur Angkatan 2021. Selama setengah tahun mengikuti mata kuliah Arsitektur Lingkungan, saya baca mengenai banyak hal berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama mengenai jejak karbon. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dong, apa sih jejak karbon itu? Semua aktivitas yang kita lakukan tentunya mengkonsumsi sumber daya alam dan menghasilkan limbah. Perlu kita ketahui alam memiliki kapasitas untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sama halnya dengan jejak kaki yang memberikan bekas, jejak karbon yang dikeluarkan manusia juga berdampak bagi siapapun, baik seorang, keluarga, sebuah desa, sebuah kota, dan bahkan seluruh negara. Hal-hal kecil seperti apa yang kita makan, energi yang kita keluarkan, transportasi yang kita gunakan, dan bahkan barang yang kita pakai, mereka ikut berkontribusi menyumbang jejak karbon pada bumi dan tentunya juga memberikan jejak bagi jumlah tanah dan air yang dibutuhkan untuk menghasilkan seluruh kebutuhan kita. Jejak karbon yang kita hasilkan ini dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan, berkurangnya sumber daya alam, timbul cuaca ekstrim, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Nah, sebagai penduduk di bumi ini, tentunya kita nggak mau hal-hal di atas terjadi, bukan? Tidak hanya mengambil saja, kita juga harus membalas jasa yang sudah diberikan oleh alam. Ada beberapa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi jejak karbon. Contohnya adalah hemat listrik. Jangan lupa untuk matikan lampu di saat sudah tidak dipakai. Begitu pula dengan kabel stop kontak dan saluran listrik lainnya. Jangan biarkan arus listrik terus mengalir. Lalu yang kedua adalah hemat air. Jangan lupa untuk mematikan keran air yang masih menyala. Penting juga bagi kita untuk membatasi waktu mandi. Terkait dengan air, kita juga bisa melakukan konservasi air dengan cara menampung air yang sudah tidak terpakai, misalnya air hujan ataupun air bekas cuci sayur. Air tersebut bisa kita pakai lagi untuk menyiram tanaman dan berbagai hal lainnya yang tidak membutuhkan air bersih. Lalu yang ketiga adalah memilih transportasi yang tepat. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, lebih baik kita berjalan atau bersepeda. Selain ramah lingkungan, berjalan juga dapat menyehatkan tubuh kita. Namun, jika jarak yang ditempuh cukup jauh, kita bisa terlebih dahulu berpikir untuk menaiki transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Lalu yang terakhir adalah mandiri. Mandiri ini dalam artian membawa berbagai keperluan sendiri. Misalnya seperti membawa botol sendiri atau membawa tas belanja sendiri. Dengan melakukan kebiasaan ini, sampah kresek ataupun sampah plastik akan cepat berkurang. Kenapa ini sangat penting? Karena limbah sampah plastik sangat banyak tersebar di seluruh dunia. Dari video ini, saya himbau para penonton untuk mulai menjaga bumi kita dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, demi kepentingan kita bersama agar kelak generasi-generasi berikutnya bisa menikmati sumber daya alam yang berada di bumi ini. Sekian video dari saya, terima kasih.